saya sebelum tahu Aurel sudah ada janji dengan dokter Robert, seminggu sebelumnya saya memang udah appointment juga dengan Jakarta Women Children Clinic untuk melakukan pemeriksaan USG saya dan juga pap smear itu kan rutin ya. Jadi setelah tahu bersama-sama hari Senin terus janjian. Jadi alangkah lebih baik kan kalau misalkan saya juga tahu kondisi putri saya, dan Aurel juga senang saya dampingin juga dengan Atta juga senang ya, maksudnya lebih komplit kan, artinya ada orang tua yang bisa secara lebih dewasa tahu pengalamannya untuk mendengar gitu. Kalau selama ini kan memang keluhannya itu dia setelah buka puasa sama saya terakhir itu malamnya, nah itu sakit banget gitu ya, itu kontraksi, dan memang dokter bilang ketika kontraksi itu tuh kan memang dia jadi membuat si sebetulnya karena memang prediksi dengan adanya pengambilan darah itu prediksinya jadi jauh lebih terlihat bahwa memang usia kandungannya itu belum mencapai usia 5 minggu seperti yang disampaikan selama ini di media. Jadi memang belum kuat janinnya itu gitu. Jadi ketika kemarin kontrol tanpa USG pun sudah dilihat dari hasil darahnya bahwa udah negatif. Jadi nggak perlu lagi ada USG, memang udah negatif dengan keluarnya gumpalan darah di hari sebelum dia merasakan ada kontraksi itu. Gitu. Tapi kan namanya ikhtiar ya, dalam keadaan bed rest itu Aurel tetap ya, walaupun dia ada jangan terlalu ya less ekspektasi lah Kak, less ekspektasi tapi doa terus. Nah, akhirnya dia aku ikhlas kok. Jadi dua-duanya itu kemarin komunikasi sama dokter secara bahasa kedokteran, mereka juga diberikan penjelasan yang cukup runtut ya, sampai kapan lagi mereka bisa memulai untuk program lagi. Nantinya setelah 2 bulan Aurel datang bulan baru dia boleh program lagi. Artinya program bukan program seperti yang mau bayi tabung atau lain-lain kan, dua anak ini tuh subur gitu ya, 2 anak ini subur, jadi sampai bulan ini sampai 2 bulan lagi itu ya diharapkan pakai pengaman lah, namanya pakai pengaman supaya yang ini tuh lebih sehat dulu, namanya juga akvarium yang bersih dan lain-lain. Jadi kalau orang bicara tentang keguguran atau miscarriage itu kan harus dikuret karena takut ada CA dan lain-lain. Nah ini tidak perlu, karena memang ini tuh janin yang belum kuat. Jadi sebetulnya bukan yang sangat mengkhawatirkan, tapi karena anak-anak ini namanya juga calon orang tua, jadi udah excited. Jadi saya bilang jangan khawatir, karena mereka ini sama-sama pasangan yang subur dan sehat. Jadi kapan aja mau mulai planning itu bisa. Jadi kemarin tuh euforia dari mulai pernikahan sampai honeymoon dan lain-lain itu yang membuat dia capek. Jadi syukuri aja bahwa kalian ini pasangan yang memang sehat. Jadi insya Allah kalau kepercayaan lagi bisa kok gitu. Jadi nggak khawatir. Nih, Oli kan di YouTube-nya kan juga ngomong katanya bayinya kan nggak berkembang ya. Itu gimana sih nih tapi? Ya, kalau janin nggak berkembang itu kan ya bisa jadi saya saturasi angka dari perempuan dan laki-laki itu disatukan kan antara 43 dan 43, pokoknya hasilnya tuh harus 46. Jadi secara hitungan tuh harus tepat pas gitu. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang nggak pas hitungannya, jadi nggak sempurna gitu. Itu aja sih sebetulnya. Ada yang sulit sampai belasan tahun baru dapat, ada yang begitu mudahnya sampai bisa nggak sampai. Nah, karena kalau kita lihat dari genetiknya ini keluarganya Anilita itu kan memang subur bagus, jadi itu juga jadi pandangan dari anak-anak saya ini supaya nggak usah khawatir gitu. Secara DNA
genetik itu sehat semuanya, insya Allah akan lebih mudah dipercaya Tuhan bisa hamil lagi insya Allah. Jadi Loli sendiri agak ngedrop banget nggak sih nih? Atau justru itu yang Mimi bilang mengikhlaskan? Iya, kalau ikhlas ya namanya ikhlas ya. Kadang namanya anak-anak ikhlas tapi mungkin Aurelnya lihat suaminya sedih jadi ikutan nangis atau apa, itu wajar biasa, apalagi satu yang diharap-harapkan. Dan kemarin saya dengar anaknya juga cerita, Aurel cerita dia udah balik lagi bersih-bersih rumah, udah kembali lagi normal aktivitas. Jadi saya pikir ya kembali back to rutinitas, terus pingin jalan-jalan, pingin makan, ayo ya udah happy aja. Mimi tapi selama Loli hamil selalu nemenin. Ya alhamdulillah. Jadi kesempatannya ada, momennya juga ada, waktunya ada. Artinya seberapapun saya ingin untuk dilibatkan, saya pasti membutuhkan untuk melibatkan. Dan alhamdulillah saya kan memang doanya cuma satu, ya Allah saya disertakan lah, anak disertakan. Artinya anak-anak saya yang kecil juga di jam rapat juga minta, mami ini PR itu juga karena kan waktu saya sama anak-anak Aurel sama Azriel harus ikut ayahnya itu kan di usianya Amora sama Kellen. Jadi saya sekarang dikasih double kesempatan sebetulnya untuk anak-anak. Ini kan absolute power dari Tuhan yang Maha Esa untuk saya bisa jalanin. Ini berarti Loli kesehatan pribadi dan psikisnya mungkin sudah. Ya, psikis itu jauh lebih penting ya buat perempuan untuk bisa rileks dalam semuanya gitu. Artinya kita punya pandangan yang sangat-sangat luas ketika perempuan itu bisa benar-benar beristirahat. Artinya istirahat tanpa adanya pressure di mana-mana. Kan setiap orang kan punya tekanan sendiri dengan suhu yang berbeda-beda, dengan saturasi waktu yang berbeda-beda juga gitu. Jadi walaupun kita lihat mereka kayaknya happy segala macam, tapi kan ada tanggung jawab psikologis perempuan yang kayaknya kok kayaknya dia kurang kita bahagiakan dan lain-lain. Sebetulnya ini mereka masalah kerjasama aja, mudah-mudahan saling selaras, saling melengkapi. Mimi menguatkannya gimana biar gak ada pressure atau segala macam buat artinya Aurel? Kalau kita mau, ya mungkin kalau saya mengalami sendiri, justru saya juga mungkin dulu waktu muda seperti mereka gitu ya, tapi ketika usia kita bertambah, kita jauh lebih tenang dan rileks melakukan apapun dengan jauh lebih tenang. Akhirnya ritme hidup kita juga mesti kita tenangin. Kadang kalau kita melulu membuat kondisi kita sampai exhausted, kecapean dan stres, kita perlu diem dulu. Nggak perlu harus develop terus-terusan hidup kita untuk orang harus tahu gitu. Itu kan juga pasti ada tekanan ya. Jadi sampai saya bilang relax, jalan-jalan tanpa ada kamera, tanpa ada ini, santai, pasti lebih enak. Santai, perlu satu kapan-kapan ya. Soalnya fansnya mereka banyak, jadi mungkin jadi menuntut harus ada terus yang kayak gitu juga. Berarti lebih nganjurin ke waktu privatnya mereka gitu? Iya, lebih kalau bisa menikmati hidup mereka yang lebih privat. Berarti ya. Kalau makanan sendiri nih sama dokter sendiri dianjurkannya seperti apa? Kalau karena mereka nggak program, mereka nggak perlu perbaikan. Maksudnya kan kalau perempuan mau asam basah itu kan ada kan, jadi mau program perempuan lebih banyak makan asam, daging dan lain-lain. Pria banyakin ini gitu. Karena mereka nggak program, ya rezekinya dikasih, jadi bebas aja sih. Nih yang paling sedih adalah Oma nih. Kan Oma kan sudah berharap sudah punya cicit lagi gitu kan ya. Gimana nih menjelaskan ke Oma? Ya mama sih kayaknya semuanya ketutup dengan kehadiran fisik Aurel sama Azriel ya. Jadi mama nggak begitu kendala dengan kehilangannya gitu ya. Artinya dia lebih senang ketutup semuanya sama kehadiran cucu-cucu. Terus ada adik ada adik saya punya anak juga, jadi kumpulnya itu udah menutup semua. Ini udah ketemu dengan
agar langsung ke rumah untuk diskusi dan mungkin minta saran pendapat dari Mimi sendiri yang baik ke depannya seperti apa? Karena saya udah harus balik kerja ya, memang masa sidang 5 ini memang padat banget gitu. Jadi saya kan orang pagi, jadi saya lebih senang ke kantor itu pagi. Dan anak-anak juga kan siang udah harus ketemu saya. Jadi memang belum ada janjian lagi sih, paling nanti silaturahmi lagi gitu. Tapi sejauh ini saya juga selalu update ke suami tentang kondisi anak-anak gitu. Tapi dari kejadian ini Ini kan calon cucu pertama. Lebih santai aja sih kalau aku pesennya, lebih tenang, lebih relax, kan mereka udah di rumahnya juga semuanya udah kecukupan gitu, ada banyak asisten kan, ibaratnya kan gitu apa mereka mau. Dan karena mereka sama-sama dari pekerja keras ya, sama-sama pekerja keras, jadi mungkin apa-apa ingin perfect gitu kan, ingin optimal, makanya kadang-kadang susah juga percaya sama orang lain, jadi mereka juga maunya ya, turun langsung. Jadi ya manfaatkan istirahat sebaik mungkin, lebih tenang, lebih relax gitu aja. ingetin buat jangan terlalu banyak kegiatan biasanya atau gimana? Rencana bulan madu kedua mungkin. Mungkin bulan madu saya mereka sendiri. Cuman ya ada kesempatan buat olahraga, mungkin kayak yoga atau body language itu kan bisa relax. Saya aja udah tua ini maunya olahraga dan lain-lain supaya itu jadi perubahan perilaku, tapi tetap masa pandemi ini kan kita tetap harus hati-hati gitu. Dan vaksin 2 kali juga apalagi kondisi lonjakan sekarang ini mesti super hati-hati. Sedikit penegasan nih, berarti tadi Mimi bilang kondisinya Aurel sendiri maksudnya itu udah baik, udah berkegiatan biasa kerja di Iya, rumah. dia namanya juga istri ya, tinggal di rumah suami, pasti maunya rapi-rapi, beres-beres, yang mungkin beresin hampers yang numpuk, belum lagi yang lain-lain gitu kan. Jadi pasti banyaklah hal yang positif yang mereka berdua bisa kerjakan tanpa harus ada tekanan. Ini kan Mimi orang tua terdekat lah dengan Aurel saat ini, karena intinya lagi di luar negeri, keluarganya Atta juga di luar negeri. Mungkin ada komunikasi nggak sih Mi biar untuk ngedampingin Aurel gitu? Oh ya, sayanya terus sampai ke suami, yang penting jadwalnya nggak mengganggu. Ya, alhamdulillah sih saya juga selesaikan tugas-tugas kerja baik ya. Ya saya nyapa aja setiap hari gitu, perlu apa, kepingin makan apa segala macam gitu. Tapi jadinya komunikasinya tiap hari nelfon Aurel atau gimana? Ya teks juga, telepon juga, ya positif lah semuanya. Ada berkah di Iya, balik iya. Udah kalian makan ya. Oke, makasih Mimi. Makasih.